Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya pada acara dialog sejarah pada pagi hari ini dalam rangka dalam rangka 1 tahun MH, dalam rangka 1 tahun MH, 1 tahun Madura Heritage. Meskipun eh, perkembangannya belum seberapa, cuman ya ini bagian dari proses gitu untuk kemudian menuju Madura Heritage yang lebih baik begitu. Belum banyak yang kami lakukan memang, cuman kami sampai setahun ini sudah melakukan beberapa kajian kesejarahan dan juga setiap pekannya paling tidak kami selalu menyuguhkan informasi-informasi kesejarahan Madura gitu dari berbagai macam topik dan lintas zaman. Dan juga kadang-kadang sebulan sekali itu kami juga mengadakan diskusi-diskusi online semacam ini yang alhamdulillah sedikit banyak yang sudah menanggapi dan menyambut dengan baik adanya Madura Heritage ini. Cuman memang masih banyak yang perlu kemudian dikembangkan karena berbagai macam keterbatasan dan SDM dari Madura Heritage sendiri juga masih terbilang sangat-sangat kecil gitu. Makanya kami juga butuh support dari teman-teman dengan keberlangsungan Madura Heritage ini yang cita-citanya itu yang sangat sederhana sekali, yakni bagaimana bisa membumikan sejarah Nusantara, kira-kira begitu. Sejarah Madura lebih tepatnya. Dan juga teman-teman sekalian, meskipun lingkupnya masih sangat terbatas sekali, namun alhamdulillah Madura Heritage juga didukung sama teman-teman yang juga sama-sama concern di bidang kesejarahan, termasuk yang dijadikan pemateri hari ini merupakan tim ahli daripada Madura Heritage gitu. Dan tema yang kami ambil pada kesempatan diskusi pagi hari ini yakni peran pemuda dalam merakit narasi sejarah Nusantara. Tema ini sengaja kami ambil sebagai pesan untuk memanggil teman-teman muda untuk kemudian bisa juga aware terhadap informasi kesejarahan dan juga memanggil teman-teman yang mungkin minat terhadap penelitian atau kegiatan sejarah yang lainnya. Jadi sangat banyak sebenarnya potensi topik kesejarahan di Madura yang mungkin bisa dijadikan penelitian ke depannya atau kegiatan-kegiatan sejarah yang lain atau paling tidak menjadi bahan diskusi kita bersama. Jadi ini kebetulan banyak dari rekanita yang hadir juga dari teman-teman dari UIN Suka Jogja, selamat datang juga Mbak Navita Amelia, dan juga Ketua Umum dari Pengurus Cabang IPPNU Kabupaten Sampang, selamat datang juga Mbak Marifatul Latifah dan teman-teman yang lain yang sudah hadir. Pada intinya yang ingin kami pesankan melalui diskusi ini, yakni mengajak teman-teman muda sekalian untuk kemudian menawarkan bahwa banyak topik kesejarahan di Madura, di Sampang, Bangkalan, Sumeneb, dan Pamekasan di banyak bidang gitu dan di banyak zaman, mulai kolonial, kerajaan, dan ada manuskrip juga, dan sebenarnya ada aspek arkeologis juga yang juga potensial untuk menjadi bahasan gitu. Barangkali juga rekanita nanti bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana Madura pada zaman kolonial, itu juga nanti akan ada informasi-informasi menarik gitu. Dan pemateri yang itu mungkin sedikit prolog dari kami sebagai perwakilan dari tim Madura Heritage. Dan untuk pemateri, saya perkenalkan mulai dari pemateri pertama yang sudah hadir ini Mas Khozin. Mas Khozin ini merupakan alumni dari
universitas ternama lah di Surabaya dari Universitas Erlangga. Beliau juga sangat concern dalam sudah melahirkan beberapa karya, ada topik Surabaya, dan juga istimewanya Mas Khozin, pemateri kita ini, beliau sudah membuat yang punya penerbitan bernama Penerbit Indis, yang memang penerbitan itu sudah banyak mengeluarkan karya-karya atau topik tentang Madura gitu. Dan saya harap itu bisa terus konsisten gitu. Kemudian pemateri yang kedua perlu saya perkenalkan, namanya Mas Rizky Taufan. Beliau alumni dari Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Sejarah, dan dia merupakan aset unggulan di Kabupaten Bangkalan dan yang paling tahu tentang sejarah Bangkalan dan Madura di abad ke-16 dan 17 sampai 18 itu beliau sangat mumpuni untuk menjelaskan itu. Bahkan beliau akan detail sekaligus dengan sumbernya apa saja, mulai dari sumber lokal sampai sumber kolonial itu mungkin sudah hafal lah beliaunya. Dan ini teman-teman sebenarnya ada pemateri, cuman belum join karena beliaunya sedang ada di Riyadh. Dan mungkin nanti akan hadir ketika beliau sudah sholat subuh, karena di kota Riyadh masih termasuk masih subuh lah, masih belum sholat beliaunya. Habis sholat beliau akan gabung. Namanya Mas Nuris Mas Nuris asal Pamekasan, kuliahnya di Unpad Bandung. Beliau sudah menuntaskan gelar magisternya dan beliau lulus dengan topik tentang manuskrip Madura, lebih tepatnya manuskrip atau karya dari ulama ternama Madura yakni Syekhona Khalil Bangkalan gitu. Yang nanti beliaunya akan mengulas banyak tentang potensi penelitian dengan objek manuskrip Madura itu. Mungkin itu teman-teman, untuk biar tidak berpanjang lebar ini, prolog saya sudah memperkenalkan beberapa pemateri. Dan untuk untuk pemateri pertama, dan semuanya juga mungkin bisa menjelaskan materinya sekitar 20-20 menit atau juga bisa lebih. Monggo dipersilakan, saya mulai dari Mas Khozin untuk memberikan materinya. Sekali lagi ini karena forum pada muda-muda semua nih, kita santai saja, dialog, ya namanya dialog gitu kan, tidak terlalu formal. Monggo Mas Khozin, kami persilahkan. Iya Mas Umar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khozin dari perwakilan Pustaka Indis. Di sini saya akan menjelaskan problematika literasi Madura yang menurut kami sebagai perwakilan Pustaka Indis itu kurang banyaknya literasi tentang kesejarahan Madura. Problem yang pertama itu literasi sejarah Madura itu kurang, apalagi di setiap kabupaten itu sangat kurang. Yang paling berbeda cuma Sumeneb. Sumeneb itu banyak sekali sejarah-sejarah Madura, sejarah-sejarahnya Sumeneb sendiri dari masa kerajaan, terus masa pemerintahan, di setiap pemerintahan, terus contohnya sejarawannya itu ada Pak Tajul Arifin, terus ada Bubiong, terus ada Pak Min Ahmad Rifai. Beliau-beliau ini bagi saya sendiri nih ya tulisannya termasuk paling bagus untuk mengulik tentang sejarah Madura Sumeneb. Lah, untuk yang di luar Sumeneb itu seperti Sampang ya, Sampang tempat kelahiran orang tua saya itu sangat minim sekali pembahasan tentang sejarah Madura. Apalagi padahal Sampang itu punya kerajaan Islam Madura yang katakanlah itu
sangat besar lah, sangat berperan besar untuk Madura di masa itu. Terus kurangnya lagi itu di masa kolonial. Di masa kolonial itu badalan jika diulik itu banyak sekali tema-tema tentang sejarah Madura. Apalagi di setiap kabupaten-kabupaten. Contohnya Sampang ya. Sampang itu unik, menurut saya itu unik. Dulunya itu ikut kerajaan Bangkalan di abad awal-awal 19, kemudian oleh pemerintah Belanda itu dijadikan kabupaten di tahun 1885. Kemudian di tahun 1934 itu sama pemerintah kolonial Belanda dirubah lagi menjadi Kawedanan. Nah, itu unik sekali untuk diulas lebih dalam, lebih detail masa-masa pemerintahan di setiap bupati-bupati, kenapa alasannya pemerintah Belanda itu mengubah status administrasinya Sampang. Hanya Sampang sih menurutku yang dirubah-rubah seperti itu. Kalau Bangkalan itu nama-nama bupatinya jelas, terus statusnya nggak pernah dirubah. Apalagi Pamekasan. Pamekasan kan juga ya tata kelolanya juga jelas, nggak pernah dirubah-rubah. Itu sih belum ada yang pernah bahas. Dan juga selain era kolonial, era Jepang, terus era revolusi kontemporer apalagi itu menurut kami sebagai pencari tulisan-tulisan sejarah Madura atau sebagai perwakilan pustaka Indis itu tidak ada yang pernah bahas secara full bukunya tentang setiap periode itu. Yang Jepang, revolusi, terus kontemporer, kebanyakan itu ya sebelum prakolonial sih, untuk khusus Madura itu. Prakolonial, era-era Mataram Islam gitu. Terus alasan Indis ini, kenapa kok alasan Indis ini mencetak banyak Madura? Yaitu kurangnya literasi Madura yang secara sejarah lokalnya itu belum banyak yang ditulis. Ya terus padahal Madura ini bagi saya sendiri ya, bukan bagi penerbit ya, bagi saya sendiri itu punya potensi besar untuk diulik lebih dalam, apalagi di masa kolonial. Di masa kolonial itu ada salah satu orang Belanda, orang Eropa meneliti bahwa namanya itu Hageman, bahwa Pulau Madura ini sangat luas dan kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi tentang Sampang ini. Tentang Sampang ini aslinya bisa untuk ditelusuri lebih dalam sumber daya alamnya seperti garamnya, tembakaunya itu, katanya Hageman itu di bukunya Kunto Wijoyo itu. Terus di sini kan sudah banyak mencetak buku-buku tentang Madura. Yang paling banyak sendiri sih Sumenep, kedua Sampang. Kenapa kita ini terlalu terpaku ke Sampang? Karena yaitu kurangnya literasi Sampang. Sejauh ini sih karya sejarah yang khusus untuk Sampang itu masih babat sejarah Sampang, karyanya Bu Osnaniatun yang beliau ini sudah banyak mengeluarkan karya-karya sejarah tentang Sampang sendiri. Kalau untuk Bangkalan dan Pamekasan itu juga sih menurut saya itu masih kurang sih kalau yang di masa-masa kolonial itu. Bukan sebelumnya kolonial pemerintahan Belanda itu ya. Pas masanya kolonial itu masih kurang. Tapi ya masih adalah beberapa karya-karya tentang Bangkalan dan Pamekasan sendiri. Cuma untuk Sampang ini masih kurang menurut saya. Lah itu perlu itu untuk bagi teman-teman sejarah untuk mengulas lebih dalam di masa itu, apa itu bahas tentang lingkungannya atau sosial ekonomi atau transportasi. Nah, transportasi menurut saya ini unik juga ini. Ada kereta api, terus ada bus, terus ada perahu. Nah, itu bisa diulas lebih dalam itu kalau bagi teman-teman yang ingin menulis tentang sejarah Madura itu. Di Indis ini yang paling diutamakan sih kalau bisa itu masa-masa kolonial Belanda sih. Karena kalau di prakolonial Belanda itu sudah banyak ya, menurut saya itu sudah banyak sejarawan Madura yang sudah memahaminya, apalagi di zamannya Mataram Islam di abad 17 18. Nah, contohnya ini ada Mas Rizky Tauban ini yang
sangat ahli di bidang abad abad itu. Kalau yang abad-abad 19, 20 ini emang jarang sekali yang nulis Badalan itu potensi bagi kami Pustaka Indis itu potensi. Di Indis sudah ada tentang Korps Barisan Madura, itu Badalan sangat penting loh. Kenapa kok orang-orang Hindia Belanda itu memberanikan orang Madura itu ditawarkan untuk jadi tentara, itu alasannya kenapa. Badalan orang Madura itu ngeyel, katanya sih ngeyelan katanya. Ngeyelan kok mau orang Hindia Belanda itu menawarkan orang-orang Madura menjadi tentara. Sampai-sampai dimutasikan ke luar Madura itu orang Madura juga mau. Cuma dimingin-mingin tanah se, se, sebatang tanah, terus ya warisan-warisan dari kolonial Belanda itulah. Terus yang kedua itu ada bencana banjir. Ya tahun kemarin kan lagi booming-boomingnya lagu Sampang Banjir Pole kan. Nah itu jadi hal menarik bagi kami untuk mencari tema tentang banjir di Madura. Di daerah kolonial ini sering sekali terjadi banjir. Sampai sekarang pun masih terjadi banjir. Mungkin Mas Umar ini korbannya dari bencana banjir itu di Sampang. Terus yang kedua itu contohnya itu ada kereta api. Banyak pencinta kereta api itu yang nggak tahu kalau di Madura itu pernah ada kereta api. Katanya sih rencananya mau dihidupkan lagi sama PT KAI. Rencananya. Soalnya dulu itu di masa Belanda itu orang mengiranya kereta api. Ya aku tanya ke mbak saya sih itu bilangnya kereta api. Padahal orang Belanda mengatakan kalau itu tuh tram. Nah itu mungkin nggak bisa membedakan tram sama kereta api. Lah itu masih bagus itu untuk kalau bagi teman-teman sejarawan ini yang teman-teman Madura Heritage yang mau mengulik tentang kereta api di Madura atau stasiun-stasiunnya di setiap kabupaten itu bagus itu untuk diulik. Terus yang ketiga itu garam-garam. Garam kan ibaratnya di Madura ini garam itu adalah permatanya Pulau Madura. Pemodal besarnya lah Madura itu sudah dibukukan di Pustaka Indis yang pabrik garam di Kerampun. Kalau di luar itu belum ada, di Kalianget Sumeneb belum, terus Pamekasan juga belum, Bangkalan belum. Itu juga potensi untuk diterbitkan sih menurut kami, untuk diterbitkan atau diulik secara mendalam untuk nambah-nambah literasi sejarah Madura. Terus contoh keempat ini tentang demografi itu juga ya bisa diulik sih. Demografi di masa kolonial itu ada data-datanya, rasanya ada data-data tentang demografi penduduk-penduduk itu dari orang Arab, orang Cina, terus orang Eropa atau Timur Asing lainnya. Itu bagus itu untuk diulik. Kan kebanyakan orang Arab itu ada yang jadi kapiten di daerah pesisir, terus orang Cina itu menguasai perdagangan, terus orang pribumi di Madura kalau benar-benar kaya itu ya kaya banget. Ada beberapa laporan kolonial Belanda itu yang menjelaskan beberapa orang kolonial, orang-orang pribumi itu yang kalau kaya ya kaya banget. Terus apa itu kalau sudah banyak harta otomatis dia sudah berhaji dan mendapatkan gelar haji. Kalau istilah haji itu sendiri kan dibuat oleh orang Belanda sendiri kan, gelar haji itu untuk menandai perlunya diawasi orang ini setelah melakukan ibadah haji. Gitu sih sejarahnya gelar haji itu dicantumkan. Terus apalagi ya? Ya banyak sih kalau mengulik tentang Pulau Madura di era kolonial sendiri. Soalnya saya sendiri ini konsennya ke situ sih. Kalau ditanyain abad ke-17-18 ya saya nggak terlalu paham secara detail sih. Mungkin ya itu ada Mas Rizky yang sangat paham sekali tentang sejarahnya Madura di abad 17-18 itu. Terus
Terus yang selanjutnya ini, Indis ini sudah mencetak beberapa buku tentang Madura. Rencananya sih ke depannya itu kalau bisa di setiap kabupaten itu ada sendiri-sendiri gitu. Untuk saat ini sih masih ada Sumeneb dan Sampang. Kalau Bangkalan Pamekasan ini masih belum dapat atau mungkin masih belum belum ini mungkin belum ada yang cocok gitu. Mas Rizky Taufan OTW, Mas. monggo Mas Riki, monggo. Untuk nambah-nambah per kabupaten nanti dikiranya Indis menganatirika nanti. Siap Mas Husin, nanti kita koordinasi di belakang layar Mas Husin. Siap-siap Mas. Butuh kita Mas, butuh pokoknya Madura ini harus banyak literasinya. Jangan mengandalkan tulisannya Kunto Wijoyo aja sama The Graph lah. Jangan, kalau bisa itu lokalan teman orang-orang lokal ini harus unjuk tampil ini. Berbicara unjuk tampil ini, teman-teman juga penasaran nih, seandainya bisa open kamera juga dari penerbit Indis. Oh iya, kameranya jelek soalnya. Belum mandi saya, makanya kata itu. Saya penat ya Mas. Sudah kelihatan Mas. Sampai mana tadi? Lupa aku. Kebanyakan Indis ini sih nyetaknya dari karya-karya skripsi lulusan-lulusan sejarah dari UIN, terus dari UNESA, UNER, ya itu itulah. Kita agak mengkotak-kotakan kok, semuanya bisa masuk, apapun itu, meskipun sejarah Islam di Madura atau apapun atau pondok pesantren bisa masuk kalau cocok sesuai dengan visi misinya Pustaka Indis. Kemarin itu Pustaka Indis itu menerbitkan ulang karyanya tentang Pulau Kangean itu. Pulau Kangean. Bagi saya sih tulisan ini nih bagus sekali. Bagus kalau ibaratnya di Surabaya itu konfabernya lah. Konfabernya. Beliau ini namanya Pak Sahwanuddin ini, beliau ini menulis ulang ceritanya di Kangean sejak kecil sampai beliau memasuki masa revolusi itu. Ya, bagi saya ini Kangean ini unik sih, belum ada yang nulis. Dan beliau ini bagus sih, bisa mengingat, daya ingatnya kuat itu. Bisa mengingat masa-masa kecilnya di masa Belanda itu bagaimana, terus masa Jepang itu bagaimana. Nah, itu sebuah apa ya? Sebuah karya yang harus diterbitkan ulang karena bukunya itu nggak dijual lagi. Akhirnya saya cari kontak-kontaknya, keluarganya, atau anak-anaknya itu. Ketemu dan oke, kita cetak ulang lagi. Lah rencananya kita akan cari karya-karya yang dulu pernah diterbitkan secara minim untuk kami terbitkan lagi. Ya, kayak itu contohnya buku tentang Kangean itu. Itu bagus sih itu. Menurut saya itu bagus karena seperti tulisannya Von Faber. Kalau di Surabaya itu kayak tulisannya Von Faber. Madura ini menurut saya ini kalah Mas Jan, kalah jauh sama Surabaya kalau karya-karyanya itu. Di Surabaya itu banyak sekali. Padahal Pustaka Indis itu lah di Surabaya, tapi tema-tema tentang sejarah Surabaya itu ya cuma bisa dihitung lah, mungkin ada 4 atau 5, lebih banyak Madura. Ini ya karena Mas Umar ini, diracuni terus ini, Pustaka Indis ini. Disuruh nyetak Madura terus. Ya gak apa-apa sih, itu suatu kebanggaan bagi kami sih, untuk membantu menambah literasi tentang sejarah Madura ini. Karena kita ini masih kurang sih, masih kurang bagi saya 10 buku yang tercetak itu masih kurang bagi saya itu. Karena Madura itu sangat luas sekali, ada 4 kabupaten itu. Apalagi isu-isunya katanya mau jadikan provinsi lagi. Gitu ya Mas Umar ya. Dulu kan Karesidenan Madura membawa 4 afdeling itu. Ya itu sih, kalau bisa setiap kabupaten itu Indis itu punya lah biar gak
anak tirikan itu. Wah, Indis ini mentang-mentang keluarganya orang Sampang, nyetak Sampang terus. Akunya gitu sih. Kalau Sumenep itu ya wis banyak Sumenep itu. Kemarin aja itu kampus Uniba nyetak aku menerbitkan tentang Arya Wiraraja, pemerintahan Arya Wiraraja. Berarti kan bisa dikatakan kalau Sumenep itu masih banyak pemerhati sejarahnya. Ya kalau di Pamekasan, terus di Sampang, Bangkalan itu ya masih kurang. Apalagi di masa-masa kolonial ini. Masa kolonial bagi saya itu unik dan bagus untuk ditulis ulang gitu. Ditulis, diteliti lebih dalam gitu. Saya nggak bawa contoh bukunya ada di bawah. Kapan-kapan aja kalau yang mau lihat-lihat displaynya Pustaka Indis, monggo. Mas Umar ini pernah mampir ini. Ya itu sih. Terus yang terakhir ini, bentar ya, yang terakhir ini